absen terlebih dahulu. Mbak Keisha Hadir Ibu. Mas Zaki Hadir Bu. Mbak Ata Hadir Bu. Mas Rama Hadir. Mbak Diva Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Materi kali ini konsep dasar lingkungan dan kependudukan. Baik, Ibu langsung mulai saja ya. Apa itu lingkungan? Ada yang tahu sebelumnya? Tidak ada. Oke, Ibu jelasin ya. Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh komponen biotik dan abiotik yang mendukung terjadinya kehidupan. Nah, di dalam lingkungan ini ada yang namanya ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem? Mas Zaki? Ekosistem adalah suatu tempat tinggal beramah. Oke, benar. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara biotik, abiotik, dan lingkungannya. Di dalam lingkungan juga ada etika. Apa itu etika? Etika ini berisi nilai-nilai yang membimbing manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, memastikan bahwa tindakan kita tidak merusak keseimbangan dan alam. Selanjutnya, jenis berdasarkan komponen. Jadi lingkungan ini dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis berdasarkan komponen. Terdapat 3 jenis lingkungan hidup berdasarkan komponen, yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Yang pertama adalah biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang mencakup semua makhluk hidup dalam lingkungan hidup. Komponen biotik ini pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Komponen biotik sendiri ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanannya sendiri, seperti pohon yang berfotosintesis. Selanjutnya yaitu ada konsumen, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain seperti singa. Selanjutnya ada pengurai, organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti jamur. Oke, di sini Ibu akan tanya lagi tentang materi yang tadi. Apa itu produsen? Ada yang bisa jawab? Belum. Masa nggak perhatiinnya tadi? Baru aja. Ya, Ibu mau jawab. Apa? Boleh. Produsen itu ialah sebuah tempat untuk menghasilkan sesuatu. Ya, mendekati jawabannya hampir. Mas Rama, coba sebutin contoh pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai itu yang sering makan ini Bu, yang sering makan kotoran itu atau barang-barang organik. Ya, benar. Berarti dia Mas Rama aja main HP. Oke, benar. Ini ada contohnya. Contoh yang produsen itu pohon yang berfotosintesis, jadi pohon itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Terus yang konsumen itu seperti singa, karena singa nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi dia berburu. Terus yang pengurai itu bisa seperti jamur. Selanjutnya, jenis berdasarkan komponen abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut memengaruhi kelangsungan hidupnya. Komponen biotik sendiri ada 7, yaitu cahaya, matahari, suhu, kelembapan, udara, air, tanah, dan iklim. Contohnya seperti ini, grafiknya ini. Karena cahaya matahari turun ke bumi itu ada yang bersinar matahari secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung itu bisa mempengaruhi suhu karena nanti dia bisa menjadi panas. Yang tidak langsung itu bisa menjadi angin, udara, dingin ya, tempatnya nanti dingin. Terus suhu yang panas itu bisa menjadi penguapan air, dan kalau air yang udah banyak di awan itu akan menjadi hujan. Hujan akan turun ke tanah,
dan itu akan dirusak oleh tanah, dan semua proses ini adalah iklim. Selanjutnya, jenis berdasarkan komponen sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah tempat interaksi manusia berupa cara berhubungan, aturan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang ada. Lingkungan ini dipengaruhi oleh interaksi dan rasa kebersamaan dalam suatu kelompok. Pengertian dari budaya. Apa itu budaya? Lingkungan budaya adalah suatu ruang yang berisikan hasil karya dan hasil buah pikir manusia berupa materi maupun non-materi melalui aktivitas dan kreativitasnya. Sosial sendiri adalah merupakan kesatuan ruang dengan jumlah manusia yang berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Nah, di sini Ibu mau mengasih pertanyaan kepada Mbak Juneda, berapa jumlah jenis lingkungan berdasarkan komponen Bu? Ada biotik, abiotik, dan sosial budaya, Bu. Iya, benar. Bisa contohkan yang biotik? Air. Oke. Terus selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan lingkungan yang berdasarkan asal usul. Terdapat dua jenis lingkungan hidup berdasarkan asal usulnya, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu lingkungan hidup alami? Saya Bu. Oke, silakan. Lingkungan hidup alami itu lingkungan yang terbentuk dengan sendirinya, kayak emang ada dari dulunya. Contoh ada gunung, sungai, pantai, gitu-gitu Ibu. Oke, benar ya. Ibu jelas lagi, lingkungan alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, dan organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Jadi emang lingkungan yang alami ini beneran langsung terbuat dari Tuhan yang menciptakan ya, tidak ada campur tangan manusia. Contohnya seperti ada gunung, ada pantai, dan ada sungai. Selanjutnya ada jenis berdasarkan asal-usul yang buatan. Apa itu? Yaitu lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan teknologi sederhana maupun modern sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi contoh yang di sini ada sawah, ada kota, ada desa. Ini semua dibangun oleh tangan-tangan manusia, bukan tangan-tangan ciptaan Tuhan. Terus selanjutnya ada manfaat lingkungan hidup. Di sini ada manfaat lingkungan hidup, yaitu yang pertama tempat hidup. Lingkungan hidup adalah tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial. Penghasilan pangan, penyediaan sumber daya alam, penyediaan mikroorganisme, penyediaan oksigen, dan penyediaan tanah. Di sini contohnya penghasilan pangan, yaitu adalah lingkungan yang menyediakan makanan dan air. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan dari hasil hutan atau hasil ternak. Penyediaan sumber daya alam juga contohnya ada gas alam, minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita sehari-hari pakai motor, pakai kendaraan umum, itu juga hasil dari gas minyak bumi ya, supaya motor-motor itu bisa berjalan. Terus penyediaan organisme, mikroorganisme ini dapat membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti kayak bangkai, itu nanti bisa diuraikan dengan mikroorganisme. Selanjutnya ada penyediaan oksigen. Oksigen sangat penting untuk pernapasan. Kekurangan oksigen dapat membahayakan hidup. Jadi pohon-pohon di lingkungan hidup di sekitar kita itu sangat penting ya teman, ya anak-anak buat kebutuhan oksigen kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga lingkungan hidup kita agar tetap asri, agar tetap hijau, dijaga pohon-pohonnya. Terus ada penyediaan tanah.
Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan tempat manusia membangun permukiman. Di tanah sendiri ini kita bisa membangun rumah atau bisa untuk berladang, berternak, untuk memenuhi kehidupan kita. Selanjutnya dari manfaat ini ibu akan tanya, siapa yang bisa nyebutin manfaat, mengulang manfaat lagi buat lingkungan hidup? Saya Bu. Oke, silakan. Sebagai tempat hidup dan penyedia pangan, air serta oksigen. Oke, betul sekali. Selanjutnya, ibu mau bertanya, berdasarkan asal usul lingkungan hidup dibedakan menjadi berapa? Ibu tunjuk ya kalau nggak ada. Mbak Diva? Oke. Lingkungan alami terbentuk tanpa campuran tangan manusia, contohnya seperti gunung, sungai. Sekarang lingkungan buatan dibuat oleh manusia, contohnya sawah, desa, dan kota. Oke, benar, pintar. Terus ibu juga mau bertanya lagi. Berdasarkan komponen lingkungan hidup dibedakan menjadi berapa? Siapa yang bisa menjawab? Menjadi 3. Oke, silakan. Apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Kurang tepat. Biotik, abiotik, dan sosial budaya. Oke, benar. Ini ibu ada sedikit video ya sebelum tugas. Ya. Kita lihat video dulu. Bisa disimak ya anak-anak. Terima kasih.
paket atau pusat pembelajaran dilarang menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas askot menjadi tempat pensil atau botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur sampah atau benda yang dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti menggunakan organik menjadi pupuk kompos sebagai media tanam. Lalu bersisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan atau menjadi oli bekas seperti pembersih kendaraan. Dan oli kertas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dan membuat dunia menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang berpikir kita tinggal saat ini, yang lagi mulailah dari diri sendiri. Oke, jadi videonya udah selesai. Dari video ini dapat kalian ambil pelajaran apa? Ayo menyimak gak videonya? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, benar. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita ya, agar kita bersih selalu. Karena yang hidup di bumi ini bukan hanya kita, bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan yang lainnya. Mereka juga punya hak untuk hidup dengan kondisi alam yang baik-baik aja. Kalau ada pohon, ada hutan, jangan ditebangin. Kalau mau ambil secukupnya. Jangan buang sampah sembarangan juga di sungai ataupun di laut. Oke, selanjutnya kembali ke PPT. Selanjutnya, sehabis melihat video ini, Ibu ada tugas. Sebelum pelajarannya diakhiri, Ibu ada tugas. Tugasnya yaitu kalian buat poster tentang pentingnya menjaga lingkungan kita. Bikin posternya manual ya, jangan pakai digital. Jadi manual, kalian gambar sekreatif kalian. Minggu depan dikumpulin. Nanti yang bagus dapat nilai A. Ya Bu. Oke, ini bisa dipahami anak-anak tugasnya. Nggak ada yang jawab, nggak paham tak? Paham, Bu. Udah paham tugasnya kan? Minggu depan dikumpulin ya. Kalau udah Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.